Halo guys, hari ini aku mau cerita sebuah dongeng ya. Itu sebenarnya bukan cerita beneran, bohongan ya. Sabar. Jadi judul ceritanya itu adalah kisah anak yang paling sengsara ya. Jadi dulunya itu ada seorang anak, nggak tahu namanya, nggak usah disebutin. Dan dia itu punya adik perempuan, dan dia orang tuanya itu pilih kasih guys. Dan bapaknya itu selalu menyuruh anak laki-laki yang kita tidak tahu namanya siapa. Nah, kalau dia setiap hari kalau mau nggak mau harus menuruti perintah bapaknya, atau tidak dia akan terkena ancaman sesuatu berdasarkan tentang suruhannya. Dia setiap hari selalu saja lelah dan berharap dia bisa pulang kampung. Kalau gue mati 3 kali, Nah, kalau dia tidak pulang kampung, dia kan makin sengsara. Dia sempat mau ingin bunuh diri ya, menggunakan pisau yang ada di dapur yang dipakai untuk memotong bawang dan motong daging. Nah, tapi padahal itu pis udah udah nempel ke perutnya, udah neken, tapi dia malah tidak jadi. Soalnya dia masih pengen hidup, dia masih pengen bisa merayakan lebaran, walaupun dia selalu sengsara dalam hidupnya. Nah, saat itu suatu hari bapaknya itu mamahnya menyuruh sang anak laki-laki untuk mengantarkan mengantarkan bon, karena dia jualan dagang warung sembako ya. Tapi dia nggak mau. Kemudian bapaknya langsung mengancam dan membentak keras dirinya, sampai dia memberikan ancaman-ancaman tidak jelas seperti bapaknya ini. Mamahnya ini kadang jarang menyuruh, karena mamahnya ini baik ya, tapi kalau bapaknya sangat galak seperti guru killer ya, tau lah guru killer kayak gimana. Memang bedanya suka mengancam guys. Nah, yaitu kalau ancaman jika dia tidak sekolah, padahal dia kadang suka sakit beneran tuh ya. Jadi katanya HP dan sepeda listrik miliknya bakal dijual kalau dia tidak mau menuruti perintah bapaknya ini. Karena itu hanya laki. Jatuh lagi. Dan maaf ya guys kalau aku gugup, soalnya aku ini susah. Dan suatu ketika neneknya ini sakit guys. Dia pun PC bersama bapaknya ini, tapi dibolehin aja ya, karena kalau sama neneknya itu nggak apa-apa, takut diomelin kali ya. Setelah itu neneknya sering berpesan supaya dia menjadi anak yang rajin dan anak yang berbakti pada orang tua, dan dia hanya berkata iya dengan wajah yang sedikit lesu tapi sedih seperti Agus sedih. Kemudian bapaknya ini langsung menyuruh membeli jangkrik buat burung kesayangannya yang bernama Doser. Dia ini burung berai batu yang selalu juara 1 dilombain pada perlombaan burung berkicau. Dan dia ini tidak mau, dia langsung dikasih ancaman. Ancamannya itu macam-macam ya guys.
Bang, yang paling utamanya itu yang paling utama apa ya? Oh iya, sepeda listrik atau HP-nya dijual ya. Dia itu sudah mulai muak dengan kehidupannya, dan dia lalu rajin beribadah. Walaupun rajin beribadah, pokok dia itu makin lama makin dibikin kesel dan bahkan sakit hati karena orang tuanya makin kasih ke adik perempuannya ini ya. Apa aja dikasih ya, kecuali abangnya yang cowok itu. Kemudian ada suatu ketika dia ini pernah diam-diam pergi ke kampung. Kemudian kampungnya itu nggak tahu di mana ya. Siapa yang mau rekomendasi nama anak sama nama yang ceweknya itu, kalian bisa komen ya guys. Ini belum tahu namanya siapa. Nah, saat dia kembali pulang ke Jakarta, kebetulan dia mungkin sekitar 1 bulanan lah libur semester. Bapaknya ini langsung mengusirnya dan dia nginep di kolong jembatan layang guys. Kebetulan dia diberi uang segepok sekitar 100 jutaan untuk kehidupan sehari-harinya di kolong jembatan tersebut. Dan orang tuanya berharap ada yang mengadopsinya, tapi orang tuanya lebih killer. Suatu ketika ada seorang sultan yang ingin mengadopsi anak tersebut, dan dia pun diberi nama Rian. Kemudian si Rian ini setiap hari dikasih apapun yang dia inginkan, dan akhirnya rasa sakit hati dan rasa dendamnya pun menghilang ya guys. Dan akhirnya dia menjadi pulih kembali, dan akhirnya dia senang. Saat itu saat dia sedang berjalan-jalan menaiki sebuah mobil milik ayah tirinya, dia melihat keluarganya yang sedang jalan-jalan mencari nafkah, nggak tahu ngapain ya. Nah, orang tuanya ini melihat kalau dia itu, lalu mereka langsung berhenti, dan orang tuanya ini minta maaf, tapi sang anak si Rian ini tidak mau memaafkannya karena ya tahu sendiri lah, kan biasanya kalau orang melakukan apa gitu, pembulian atau KDRT itu kan kadang suka nggak dimaafin ya. Jadi penyesalan itu datang di akhir dan tidak bisa dikembalikan lagi kalau sudah menyesal. Ya sudah, orang tua itu endingnya ya gitu, kena ajab dah. Oke, segitu saja dari ini, mudah-mudahan kalian suka ya. Kalau nggak suka nggak usah ditonton, kalau suka silahkan tonton. Bye. Nah, yang mau cerita silahkan komen.